Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amsayna ala fitratul Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Para jamaah sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Baitul Mukhlis rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas babu ta'jili qada'id dain 'anil mayyiti wal mubadarati ila tashijihi illa an yamuta fuja'atan fayatruku hatta yutayaqqana mautuh. Bab anjuran bersegera membayar hutang mayit dan anjuran untuk bersegera mengurus jenazahnya, ya, kecuali matinya mendadak, ya, maka dibiarkan sesaat untuk kemudian diyakini bahwa yang bersangkutan telah betul-betul meninggal. Para hadirin sekalian, rahimani rahimakumullah. Jadi bab yang akan kita bahas adalah tentang anjuran menyegerakan hutang, membayar hutang mayit. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ia berkata, beliau bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini. Jiwa orang mukmin mu'allaqatun bidaini, tergantung pada utangnya, hatta yuqdo anhu, sampai, ya, hutangnya dibayar. Jadi jiwa orang yang beriman tergantung pada utangnya, ya, sampai hatta yuqdo anhu, sampai dibayar. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan ini adalah hadis hasan. Beliau meriwayatkan atau meletakkan di dalam kitab Al-Janaiz, yaitu bab maja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Para hadis sekalian, rahimani rahimakumullah. Jadi hadis ini pertama menjelaskan tentang wujubul isra'i bi ada'id daini 'anil maiti min tarikatihi. Jadi wajib untuk segera membayar utang mayit dari harta yang ditinggalkannya. Wa huwa muqaddamun ala kullil huquqil muta'alliqah bi tarikatihi ba'da tajhizihi, ya. Dan membayar hutang itu harus lebih didahulukan daripada kewajiban-kewajiban yang lainnya yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkannya, ya.
terutama setelah mengurus jenazah. Jadi setelah jenazah itu diurus sampai dikuburkan, maka di antara kewajiban yang harus segera ditunaikan itu adalah bayar hutang. Hutang mayit tersebut diambilkan dari harta yang ditinggalkan. Dan ini lebih didahulukan daripada kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi urutannya kan diurus dulu, ya. Dari hartanya itu digunakan, kalau seandainya tidak ada yang menghandle, yang menanggungnya, maka untuk pengurusan mulai dari memandikan sampai menguburkan itu diambilkan dari harta yang meninggal, ya. Setelah selesai, maka ada kewajiban yang mesti ditunaikan. Pertama utang, ya, utang. Nanti misalnya ada wasiat, terus ada pembagian warisan, maka mana yang didahulukan? Utang dulu. Hutang dulu didahulukan. Kalau hutangnya menghabiskan semuanya, ya sudah, berarti ya sudah selesai, nggak ada yang dibagi. Jadi hutang dulu diselesaikan. Nah, kalau hutang sudah dilunasi, sudah diselesaikan, ternyata masih ada, maka menginjak berikutnya adalah wasiat. Ya, wasiat yang pernah disampaikan sebelum meninggal, ya. Terutama tentu yang dimaksud adalah wasiat kepada selain ahli waris. Nah, kalau wasiat ini ada ketentuannya, maksimal 1/3 maksimal, ya. Kalau ternyata wasiatnya itu separuh dari hartanya, ya, maka tidak boleh dilaksanakan separuh, ya. Yang dilaksanakan adalah 1/3. Kalau mau dilaksanakan setengah tadi sesuai dengan wasiatnya, maka harus seizin, ya, ahli waris, karena yang bersangkutan dibatasi hanya 1/3 maksimal. Nah, setelah 1/3 dikeluarkan, baru kemudian kalau sudah tidak ada kewajiban yang lain, baru dibagi sebagai harta warisan. Hartanya tersebut dibagi pada ahli waris. Jadi hadis ini menjelaskan tentang harus disegerakan bayar utang, ya, dan harus didahulukan daripada kewajiban-kewajiban yang lain. Yang kedua, wa anna nafsal mu'mini saufa tadillu mahbusatan an maqamiha al-karim la yuhkamu laha binajatin wala halakin hatta yuqda dainuha. Bahwa jiwa orang yang beriman akan menunggu di tempatnya yang mulia, ya, dan tidak dihukumi, ya, atau belum diputuskan bahagia atau sengsara sebelum hutangnya dibayar. Jadi nunggu sampai ada kejelasan, ya, sampai ada kejelasan. Para hadirin sekalian rahimakumullah, tentu, ya, ini utamanya adalah bagi orang yang memang memang kadang itu utang tapi enggak mengaku utangnya, atau memang tidak ada niat membayar, ya, memang dari awal niat ngemplang, niat tidak mau bayar, atau udah jelas ada bukti hutang tapi dia tidak mengakuinya, dia mengingkarinya, ya. Ini yang dimaksud menurut sebagian ulama seperti itu, ya. Bagaimana dengan kasus di mana ketika Nabi SAW meninggal, terus beliau baju besinya itu digadaikan, ya, digadaikan kepada seorang Yahudi. Jadi suatu ketika Rasulullah pinjam bahan makanan kepada orang Yahudi, dan sebagai jaminannya
itu adalah baju besi Rasulullah SAW. Nah, kalau yang ini kan ada gadainya. Jadi gadainya itu sebenarnya adalah ganti daripada apa yang diutang. Berarti hakikatnya Rasulullah sudah tidak punya utang, karena ketika beliau pinjam ya bahan makanan kepada orang Yahudi tadi, beliau meninggalkan barang yang kalau nanti nggak bisa bayar, ini sebagai jaminannya atau sebagai untuk bayarnya, maka itu ya berarti sudah lunas, sudah selesai. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini salah satu hadis tentang apa? Tentang bahaya utang ya, tentang bahaya utang. Ada banyak hadis-hadis yang terkait dengan utang ya. Nanti terakhir nanti kita akan ya ingatkan lagi doa agar kalau kita punya utang segera bisa lunas. Nah, itu nanti di akhir ya. Kita akan bacakan hadis-hadis yang lainnya berkaitan dengan bahaya utang. Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda ya, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian menakuti diri kalian sesudah dalam keadaan aman. Jangan kalian meneror diri kalian padahal sebelumnya dalam keadaan aman. Maka para sahabat bertanya, wa ma dzaka ya Rasulullah? Wa ma dzaka ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan adain, utang. Rasulullah mengatakan adalah utang. Di antara ulama memberikan penjelasannya berkaitan dengan hadis ini. Kenapa? Ya dianggap sebagai teror terhadap diri sendiri itu ya. Karena utang itu dianggap apa kata di antara ulama As-Sun'ani rahimahullah menjelaskan, karena utang itu menjadi teror bagi sang penghutang di siang hari. Dan kalau malam hari menjadi apa? Hal yang menggelisahkan. Ya, hal yang menggelisahkan. Karena itu kita sebisa mungkin tidak apa, kalau nggak penting-penting amat, nggak darurat, maka sebisa mungkin jangan utang. Ya, jangan bermudah-mudah di dalam utang. Meskipun banyak kemudahan, meskipun ditawarin ya, meskipun nggak ada apa, bunganya nggak ada apanya ya. Maka sebisa mungkin kalau memang tidak sangat mendesak itu tidak berhutang, karena itu akan menjadi teror bagi yang bersangkutan. Para hadirin sekalian rahimani rahimakumullah, kalau ada orang yang utang tapi sampai mati belum dilunasi ya, maka nanti bayarnya pakai apa? Bayarnya adalah pakai kebaikan-kebaikan. Ya. Man mata wa alai dainun falaisa thamma dinarun ala dirhamun walakinnaha alhasanat wassayiat. Siapa yang mati dalam keadaan masih punya utang, maka kelak dari kiamat tidak ada dinar dan dirham untuk melunasinya. Namun yang ada adalah alhasanat wassayiat, hanyalah kebaikan ya atau keburukan untuk melunasinya ya. Jadi barternya adalah hasanat dan sayiat, kebaikan dan keburukan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya akan diambil kebaikan-kebaikannya dan akan diberikan kepada si pemberi utang sebagai ganti dari utang yang belum terbayar tersebut. Baik, para hadirin sekalian rahimani rahimakumullah, bahkan ya jangankan orang yang mati biasa, orang yang mati syahid sekalipun bisa jadi akan mendapatkan kesulitan gara-gara apa? Gara-gara utang yang belum dibayar. Ya.
Di dalam satu hadis itu Rasulullah mengatakan yughfaru lisyahidi kullu, ya. Yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain. Semua dosa orang yang mati syahid itu diampuni kecuali hutang. Semua dosa-dosanya itu diampuni kalau dia punya dosa gara-gara mati syahid, kecuali utang, kecuali yang terkait dengan hak orang lain, baik masalah darah, harta, kehormatan. Kalau yang terkait dengan hak adami itu tidak diampuni meskipun mendapatkan kesyahidan, ya, meskipun mendapatkan kesyahidan. Ini khususnya syahid darat. Nah, adapun mati syahid di laut, maka ada yang mengatakan semua dosanya diampuni termasuk masalah utang, karena terdapat hadis khusus terkait dengan ini, ya. Para hadirin sekalian, rahimakumullah. Bahkan orang yang berhutang terus sejak awal memang tidak ada niat untuk untuk melunasi, nanti dibangkitkan di hari kiamat itu dalam golongan orang-orang mencuri, ya. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan ayyuma rajulin tadayyana dainan wa huwa mujmi'un alla yufiyahu iya laqiyallaha sariqan. Siapa yang berhutang dan tidak bersungguh-sungguh untuk melunasinya, maka ia akan bertemu Allah sebagai pencuri, Maksudnya dibangkitkan dalam rombongan para pencuri, ya, dan akan diberikan ganjaran sebagaimana yang didapatkan para pencuri, karena dia berniat untuk tidak melunasi hutangnya. Ini khususnya yang memang tidak ada niat, ya, nggak ada azam, nggak ada keinginan untuk melunasinya. Begitu pula jamaah sekalian rahimakumullah, menunda membayar hutang itu oleh Rasulullah dianggap sebagai bentuk kezaliman, ya. Menunda membayar hutang itu dianggap sebagai bentuk kezaliman. Misalnya, ya, janji, ya, dia ketika berhutang janji akan melunasi pada, ya, 2 bulan yang akan datang misalnya. Dan pada saat 2 bulan yang telah disepakati dia sudah punya untuk membayarnya, untuk melunasinya, terus ditunda, ya, ditunda tanpa ada alasan syar'inya, maka itu adalah dianggap sebagai kezaliman. Rasulullah SAW mengatakan matlul ghani dzulmun, penundaan pelunasan hutang oleh orang yang mampu itu adalah sebuah kezaliman. Ya. Jadi kalau sudah waktunya, yang dihutangi tadi mestinya nggak usah minta-minta. Ini kadang apa Pak, ya, yang dihutangi itu minta-minta seperti peminta-minta gitu Pak, ya. Harusnya nggak perlu seperti itu. Kalau sudah waktunya dan dia sudah ada, maka harus segera. Karena kalau enggak, itu sebagai bentuk kezaliman. Adapun kalau enggak ada, ya disampaikan baik-baik, ya. Sehingga yang punya harta tersebut mungkin akan memberikan tempo lagi, ya, untuk kelonggaran waktu pembayarannya. Para hadirin sekalian rahimakumullah, bahkan bisa menjadi penghalang seseorang masuk surga, ya. Di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan man faraqar ruh, ya, man faraqar ruh ar-ruh al-jasad wa huwa bari'un, ya, wa huwa bari'un min thalathin, ya, dakhala al-jannah minal kibri wal ghulul wad dain. Siapa yang rohnya terpisah dari jasadnya, ya, maka
dia terbebas, maka dia akan masuk surga ya kalau dia terbebas dari 3 hal, yaitu minal kibri wal ghululi wad dain. Yaitu kalau dia terbebas dari al-kibr, kesombongan, wal ghululi, ghulul, harta khianat. Kalau dulu harta rampasan itu mestinya harus dibagi dulu, baru itu halal bagi orang yang memang berhak. Nah, ada orang yang belum waktunya dibagi sudah ngambil duluan, namanya ghulul ya. Nah, orang yang terbebas dari 3 hal, yaitu dari kesombongan, dari ghulul, dan dari hutang, nah, maka dia masuk surga. Jadi belum selesai masalah utang, padahal dia sudah ada, ya, maka ini menjadi penghalang seseorang masuk surga. Para hadirin sekalian rahimakumullah, bahkan di dalam satu hadis Rasulullah SAW itu berdoa ya dengan doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri ya wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal ya wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamati Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami ya. Jadi kata Rasulullah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur, dari fitnah dajjal, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan aku juga berlindung kepadamu minal ma'sami wal maghram, minal ma'sami wal maghram, dari berbuat dosa dan dari utang. Maka ada orang mengatakan ma'aktara ma tasta'idu minal maghram ya. Seseorang mengatakan, ya Rasulullah, betapa seringnya engkau berlindung dari utang. Maka Rasulullah kemudian mengatakan ya, innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Sesungguhnya seseorang apabila ya berhutang, maka biasanya ya sudah terlilit itu, maka jika berbicara biasanya kadang suka dusta. Kalau berjanji biasanya juga suka ingkar. Ini bahayanya ketika seorang sudah terlilit utang dan susah untuk menyelesaikannya. Para hadirin sekalian rahimanur-rahimakumullah. Kemudian bahkan Rasulullah SAW pernah menyolatkan orang yang berhutang ya, menyolatkan orang yang berhutang, sampai kemudian di dalam satu hadis itu seorang sahabat, karena Rasulullah tidak mau menyolatkan, maka sahabat tersebut berjanji untuk melunasinya ya. Yaitu sahabat namanya Abu Qatadah kalau nggak salah ya, Abu Qatadah. Besoknya ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, sahabat Abu Qatadah mengatakan, qad qadaitu ya Rasulullah, hutangnya sudah saya lunasi. Apa kata Rasulullah? Al-ana baradat alaihi jildu. Sekarang ya kulitnya sudah dingin. Al-an baradat alaihi jildu. Sekarang kulitnya sudah dingin. Jadi kalau belum dibayar, berarti masih apa? Masih panas ya. Dan makanya tidak hanya sekedar bapak-bapak, saudara sekalian, kalau ada di antara saudara jamaah yang punya hutang, harap segera menghubungi keluarga. Pas dihubungi, pas sudah ditunjukkan bukti-buktinya, nggak disegerakan, nah ini masih belum betul-betul selesai, meskipun sudah disanggupi, sudah ditanggung ya. Karena Rasulullah mengatakan, ketika Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, hutangnya sudah saya selesaikan, sudah saya bayar. Nah kata Rasulullah, al-an baradat alaihi jildu. Nah sekarang kulitnya baru dingin sekarang kulitnya itu.
Nah, ini menunjukkan betapa tidak sekedar dijanjiin, tapi harus segera betul-betul sudah diselesaikan. Jamaah sekalian, rahimakumullah, jadi ini hadis tentang betapa ya madorotnya, betapa beratnya persoalan utang ini. Oleh karena itu, kalau tidak sangat-sangat diperlukan, maka hendaknya tidak berutang. Makanya di antara ulama itu menjelaskan ya orang itu kalau mau utang itu hendaknya memenuhi 3 syarat. Pertama, an yakuna al-mustadin azim al-fa. Jadi harus ada niat untuk apa? Melunasi. Sebab kalau seandainya dia punya azam, punya niat untuk melunasi, ternyata akhirnya nggak bisa melunasi, ya insya Allah tidak seperti yang tadi. Meskipun secara dunia, secara ini akan tetap ada yang nuntut ya, tapi di akhirat ini insya Allah terbebas dari keburukan-keburukan tadi, karena dia sudah ada niat, sudah punya azam yang kuat. Jadi persoalan niat ini penting ya. Nah, kalau memang dari awal tidak ada niat, bahayanya seperti tadi. Yang kedua, an ya'lam aw yaghlib ala dhanni ya, qudratu alal wafa, qudratu alal wafa. Jadi dia sendiri punya sangkaan, punya dugaan kuat bahwa dirinya sanggup melunasi. Jadi samping ada niat, juga memang punya dugaan yang kuat untuk bisa melunasinya. Kemudian an yakuna fi amrin masyru'. Yang ketiga adalah utangnya itu memang pada sesuatu yang memang ya secara syariat memang diizinkan untuk utang, kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Tapi kalau yang enggak mendesak-desak amat, yang tidak darurat ya hendaknya kita tidak berutang. Para hadirin sekalian rahimana rahimakumullah. Nah, di dalam hadis nabawiyah ya, dalam sunnah nabawiyah diterangkan beberapa doa untuk ya dimudahkan menyelesaikan utang. Ya, kalau punya utang maka doa ini ya akan menjadikan kita dimudahkan untuk melunasi utang. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada seorang mukatab ya, seorang mukatab. Jadi mukatab ini budak yang sudah dijanjikan akan dibebaskan dengan membayar dalam jumlah tertentu begitu. Dia datang kepada Ali, mukatab ini datang kepada Ali. Inni qad ajaztu an kitabati fa inni. Wahai Ali, saya dalam kesulitan untuk menyelesaikan pembayaran yang mesti harus saya bayar kepada tuan saya ini. Para hadirin sekalian rahimakumullah, maka Ali mengatakan ala u'allimuka kalimatin 'allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau enggak kamu saya ajarkan kalimat-kalimat yang Rasulullah ajarkan kepadaku? Lau kana 'alaika mithlu jabal sir dainan adallahu anka. Kalau seandainya kamu punya hutang sebesar gunung Sir ya, sebesar gunung Sir ya, nama sebuah gunung lah begitu, maka Allah akan melunasi hutang. Qala, Rasulullah mengatakan ya, kata Ali ya, beliau diajarin Rasulullah, qul, ucapkanlah Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini sering-sering Pak ya, sering-sering baca doa ini, utamanya yang punya utang ya. Ya, saya baca, Bapak sekalian ikuti. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini
bifadlika amman siwaka. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Sekali lagi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Jadi ini doa yang diajarkan Rasulullah kepada Ali ya, untuk kalau dalam kesulitan punya utang. Nah ini ada orang lagi dalam kesulitan itu, datang ke Ali minta solusi. Jadi orang dulu itu minta solusinya kepada seorang alim ya, nggak punya anak, datang pada seorang ulama lagi paceklik, datangnya ini bukan ke dukun, bukan tapi datang pada orang alim. Maka ditunjukkan ya cara-cara yang diajarkan oleh agama. Seperti hal ini, orang ini kesulitan bayar utang ya, nah, itu diajarkan doa tadi, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Saya sering bacanya doa ini karena suka saya ajarkan ke orang, jadi saya biasanya pakai ya. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak ya. Suka saya baca kalau di doa itu ya, doa kalau lagi doa bareng itu saya suka baca ini. Siapa tahu jamaah ada yang punya utang biar maksudnya begitu ya. Nah ini diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib kepada mukatab tadi ya, mukatab tadi. Nah ini hendaknya kita juga sering mengamalkannya. Sekali lagi saya baca ya, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya, artinya begini, Allahumma ya Allah ikfini bihalalika, cukupilah aku ya, cukupilah aku dengan harta yang halal darimu, an haramika, sehingga aku tidak perlu menggunakan yang haram, wa aghnini bifadlika, ya Allah cukupilah aku ya dengan karuniamu, sehingga saya tidak perlu minta kepada selain dirimu, gitu. Allahumma kfina atau Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Baik, para hadirin sekalian rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain disebutkan suatu ketika Rasulullah SAW itu masuk masjid satu hari ya, faida huwa birajulin minal ansor yuqalu lahu Abu Umamah. Ternyata di masjid itu ada seorang dari kalangan Ansor. Di dalam riwayat ini disebutkan namanya Abu Umamah. Terus Nabi tanya, ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah. Kenapa wahai Abu Umamah, saya lihat kamu kok di masjid aja, duduk di masjid padahal bukan waktu sholat. Qala humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Banyak masalah ya Rasulullah, banyak utang gitu ya. Jadi banyak masalah-masalah membuat saya bingung, juga banyak utang yang belum terselesaikan ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, afala u'allimuka kalaman idza anta qultahu adhaballahu azza wa jalla hammak wa qada anka dainak. Mau enggak kamu saya ajarkan ucapan yang jika kau baca, kau ucapkan, Allah akan lenyapkan kebingunganmu, kegundahanmu, dan Allah akan lunasi hutangmu. Maka tentu saja dia menjawab, bala ya Rasulullah. Qul idza asbahta wa idza amsaita. Kalau begitu ucapkanlah kalau pagi dan kalau sore, yaitu ucapan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal
wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya. Jadi ini termasuk bacaan pagi dan sore ya. Pagi yang baca ini, sore juga baca ini. Saya baca Pak ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini min ghalabati ad-daini wa qahrir rijali. Jadi Allahumma ya artinya ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, minal hammi wal hazan, dari hammi ya. Hammi itu kegundahan ya, masalah masalah yang membingungkan ya, banyak masalah yang membuat dia bingung. Min wal hazani, dan dari kesedihan ya. Wa a'udzubika, dan aku berlindung padamu minal ajzi, dari kelemahan, wal kasali, dan dari kemalasan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah minal jubni, dari kepengecutan, wal bukhli, dan dari kebakhilan, dari kepelitan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung padamu ya Allah min ghalabatid daini, dari terlilit hutang, wa qahrir rijal, dan dari tekanan orang lain, dari ya kangkangan orang lain, maksudnya dalam intimidasi orang lain. Jadi kalau pagi baca ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Terus Abu Umamah dalam riwayat ini mengatakan fa fa'altu dzalik, aku laksanakan amalan itu, nasihat itu saya amal. Fadhaballahu azza wa jalla hammi wa qada anni daini. Ternyata di kemudian hari Allah hilangkan kebingunganku, masalah-masalahku yang membuat aku bingung ya, itu dihilangkan semua oleh Allah, dan Allah lunasi hutang. Allah melunasi hutang. Coba saya baca sekali lagi Pak. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini min ghalabati ad-daini wa qahrir rijali. Nah, ini diamalkan ya. Jadi kalau nggak hafal bahasa Arabnya ya bahasa Indonesia, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan, dari kesedihan ya. Aku juga berlindung kepadamu dari kelemahan dan dari kemalasan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kepengecutan dan dari kebakhilan. Dan aku berlindung padamu ya Allah dari dililit utang dan juga dalam intimidasi, dalam tekanan orang lain ya, dalam penguasaan orang lain. Jadi agar kita itu hanya dalam penguasaan Allah saja. Jadi orang yang jiwanya merdeka, jiwanya hanya takutnya hanya taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, di riwayat yang lain itu hanya ada doanya tadi ya, tapi latar belakangnya tadi ada yang mengatakan itu dhaif ya.
latar belakang. Tapi kalau doanya sendiri ini adalah sahih. Doanya sahih. Satu hadis lagi ya, ini masih kaitannya dengan kiat agar utang itu dilunasi oleh Allah. Jadi dari Suhail qala kana Abu Shalih ya'muruna idza arada ahadun an yanam an yattaji ala shiqil aiman thumma yaqul ya. Abu Shalih memerintahkan kepada kami apabila hendak tidur untuk miring ke kanan kemudian mengucapkan, ini termasuk doa sebelum tidur ya, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim rabbana wa rabba kulli syai'in faliqal habbi wan nawa wa munzilat taurati wal injili wal furqani a'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi anna ad-dain wa aghnina minal faqri. Ini diriwayatkan ya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW ya. Jadi ketika mau tidur dianjurkan baca ini ya, Allahumma ya Allah rabbas samawati, yaitu Robnya langit-langit, warabbal ardi, dan Robnya bumi, warabbal arsyil azim, dan Robnya arsy yang besar, yang agung. Rabbana, wahai Rob kami, wahai Tuhan kami, warabba kulli syai'in, ya, warabba kulli syai'in, dan Robnya segala sesuatu, Tuhannya segala sesuatu. Faliqal habbi wan nawa, yang membelah biji, wa munzilat taurati, dan yang menurunkan Taurat, wal Injil, dan Injil, Furqan, dan Furqan. A'udzubika, aku berlindung kepadamu, min syarri kulli syai'in, dari keburukan segala sesuatu, anta akhidun binasiyati, yang engkau lah yang memegang upun-upunnya. Allahumma antal awwalu, ya Allah engkau lah yang awal, falaisa qablaka syai', ya tidak ada sesuatu sebelummu, wa antal akhiru, dan engkau adalah yang akhir, falaisa ba'daka syai', dan tidak ada ya sesuatu sesudahmu, wa antal dhahir, engkau lah yang dhahir, falaisa fawqaka syai', tidak ada sesuatu di atasmu, wa antal batin, engkau lah yang batin, falaisa dunaka syai', ya tidak ada sesuatu di bawahmu. Iqdi annad dain, lunasilah hutang-hutang kami, wa aghnina minal faqri, dan berilah perlindungan kepada kami dari kefakiran. Ini diantara amalan-amalan yang diinikan ya, diajarkan. Kalau kita nggak apa-apa ya tadi sebelum tidur intinya baca ya Allah, lunasilah hutang-hutang saya, ya bebaskan kami dari kefakiran. Insya Allah akan bantu kita, mudahkan kita untuk lunasi hutang-hutang yang ini. Tapi di sisi yang lain tadi, kalau tidak sangat diperlukan maka jangan bermudah-mudah untuk berhutang ya. Terutama terkait dengan hadis tentang mayit tadi, bahkan jiwa orang yang beriman tergantung apa? Dengan hutangnya sampai dibayar. Para hadirin sekalian, hadis terakhir dalam bab ini, karena temanya tadi kan anjuran menyegerakan utang dan bersegera dalam mengurusnya. An Husain ibni Wahwah radhiyallahu anhu anna Talha ibn al-Barra bin Azib, bahwasanya Talha bin Barra bin Azib radhiyallahu anhuma marido, bahwasanya Talha sedang sakit atau dalam kondisi sakit. Fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'udu, maka Rasulullah menjenguknya. Faqala inni la ara Talhata illa qad hadatsa fihil maut, saya tidak melihat Talha kecuali dia sudah mendekati kematiannya. Fa'adzinuni bih, ya beritahu saya kalau dia sudah betul-betul meninggal. Wa'ajilu bihi, dan segerakan ya, segerakan untuk diurus. Fa inna la yanbaghi li jifati muslimin, karena tidak seharusnya, tidak selayaknya mayat seorang muslim antuh basa baina dhahrai ahli, ditahan lama di tengah keluarganya. Rawahu Abu Daud, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jadi kalau jasad seorang muslim nggak boleh lama-lama,
Ya, saya kemarin lihat di tayangan mana itu ada seorang ya aktivis ya, orang dengan ini etnis tertentu begitu, sampai berapa hari nggak diapa-apain ya. Terakhirnya dikremasi ya kalau nggak salah ya. Sampai berhari-hari nggak ya masih di ruangan yang terus orang bisa menjenguk, nengok gitu. Nah kalau seorang muslim tidak boleh lama-lama. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kalau sudah jelas meninggal maka harus segera disegerakan. Kecuali kalau belum jelas ya harus mendatangkan orang yang mengetahui apakah yang bersangkutan ini sudah meninggal atau belum. Jangan sampai belum meninggal udah diurus ya Pak ya, dimandiin ya, pasti mandiin kedinginan nanti orangnya. Jadi dipastikan dulu ya, didatangkan dokter dari puskesmas atau dari rumah sakit terdekat untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Kalau sudah jelas meninggal maka segera diurus karena kata Rasulullah tidak selayaknya jasad jenazah seorang muslim itu ditahan lama-lama di tengah keluarganya. Jemaah sekalian, mudah-mudahan beberapa hadis yang kita baca tentang penyegeraan bayar utang dan tentang bahaya-bahaya utang, termasuk juga penyegeraan mengurus jenazah tadi, mudah-mudahan memberikan faedah dan manfaat buat kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.